Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume yang telah dibuat dari materi riset pemasaran pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Pertama ada pengertian riset pemasaran. Menurut Malhotra tahun 2020, riset pemasaran adalah proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi masalah, peluang, dan membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Nah, fungsi riset pemasaran sendiri itu adalah untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, serta mendukung keputusan strategis dalam pemasaran berdasarkan data, bukan asumsi. Untuk fungsi utamanya adalah deskriptif, diagnostik, dan prediktif. Itu adalah pendapat dari Burns dan Bush tahun 2020. Kemudian ada peran riset pemasaran. Dia memegang peran penting dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar, membantu mengembangkan produk baru, mengukur efektivitas kampanye pemasaran, dan menilai kepuasan pelanggan, mendukung keputusan strategis. Nah, misalnya segmentasi pasar atau positioning. Nah, untuk proses riset pemasaran itu adalah tahapan sistematis untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Perbedaan riset pemasaran dan riset manajemen itu apa? Riset pemasaran itu berfokus pada konsumen dan pasar atau bersifat eksternal, sedangkan riset manajemen berfokus pada efisiensi internal organisasi. Selanjutnya adalah proses riset pemasaran dan identifikasi masalah. Proses riset pemasaran adalah langkah sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga pelaporan hasil. Nah, masalah penelitian adalah celah pengetahuan atau fenomena pemasaran yang perlu dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, yang harus dilakukan setelah masalah teridentifikasi oleh peneliti adalah merumuskan masalah riset, tujuan, dan pertanyaan penelitian ke dalam bentuk yang spesifik dan terukur. Kemudian, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah proses menciptakan nilai dan membangun hubungan dengan pelanggan melalui pertukaran nilai. Ini berfungsi untuk menyediakan informasi nyata yang dapat digunakan dalam strategi pemasaran seperti segmentasi, targeting, promosi, harga, hingga inovasi produk. Jadi, menurut Malhotra, riset pemasaran ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, problem identification research. Yang kedua, problem solving research. Nah, apa problem identification research itu? Dan tujuannya adalah menemukan masalah atau peluang sebelum keputusan dibuat. Problem solving research itu berfokus pada solusi setelah masalah ditemukan. Nah, keduanya ini saling melengkapi dalam siklus pengambilan keputusan pemasaran ya. Nah, pemilihan pendekatannya itu kualitatif atau kuantitatif yang bergantung pada tujuan riset dan karakteristik masalahnya. Itu lebih ke menggali makna, persepsi, dan pengalaman dengan menggunakan wawancara, observasi. Dan untuk kuantitatif itu menguji hubungan antar variabel dengan data numerik dengan cara survei, statistik, dan eksperimen. Ada marketing tools dan marketing mix 4P hingga 7P. Menurut McCarthy tahun 1960, alat pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama produk atau layanan yang ditawarkan, yang kedua price atau strategi penetapan harga, yang ketiga place atau saluran distribusi, yang keempat ada promotion. Nah, kemudian menurut Boems dan Bittner tahun 1981 memperluas konsep 4P menjadi 7P untuk jasa. Yang kelima itu adalah people, yang keenam proses, yang ketujuh adalah physical evidence. Nah, jadi setiap keputusan pemasaran efektif itu didasarkan pada data riset yang valid, karena tanpa fondasi ini, strategi bisnis hanya akan bergantung pada asumsi yang rentan salah. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses penelitian pemasaran. Pertama, problem definition atau definisi masalah. Yang kedua, development of an approach to the problem. Yang ketiga, research design formulation. Yang keempat, field work or data collection. Yang kelima, data preparation and analysis. Yang keenam, report preparation and presentation. Nah, seluruh di atas itu bersifat iteratif dan terintegrasi. Kesalahan pada tahap awal atau definisi masalah dapat menyebabkan kegagalan keseluruhan riset. Pengertian dari problem definition atau definisi masalah adalah proses awal dalam riset pemasaran yang bertujuan untuk merumuskan apa yang sebenarnya perlu diteliti, mengapa hal itu penting untuk bisnis atau pemasaran. Nah, komponen utama dalam perumusan masalah itu menurut Churchill dan Lacobucci tahun 2019 dalam Marketing Research Methodological Foundation, komponen perumusan masalah meliputi masalah manajerial, masalah riset, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis. Itu bila kuantitatif atau proposisi bila kualitatif. Nah, untuk sumber identifikasi masalah research menurut Burns dan Bush dan Fick tahun 2020 dalam Marketing Research, sumber masalah riset pemasaran dapat berasal dari fenomena pasar, masalah internal perusahaan, perubahan eksternal atau tren digital, perubahan sosial, ekonomi atau budaya, serta kajian literatur sebelumnya. Nah, untuk langkah-langkah merumuskan masalah penelitian, menurut Zygmunt Babincar dan Griffin tahun 2021 dalam Business Research Methods, yang pertama, memahami konteks keputusan manajerial, yang kedua, menentukan informasi yang dibutuhkan, yang ketiga, menjabarkan masalah umum menjadi masalah spesifik riset, yang keempat, menyusun model konseptual sederhana, serta menentukan pendekatan penelitian. Nah, kemudian ada research gap. Gap adalah kesenjangan pengetahuan atau celah penelitian terdahulu yang belum dikaji, seperti konteks Indonesia atau metode yang berbeda. Nah, pemilihan teorinya yaitu ada grand theory seperti theory of planned behavior yang menjadi basis untuk menyusun model penelitian empiris dengan variabel yang terukur dan sesuai kebutuhan riset. Nah, cara menemukan dan menyusun research gap itu bagaimana? Menurut
Skaran dan Bocci tahun 2019. Yang pertama, bandingkan hasil dan pendekatan antar studi. Yang kedua, identifikasi area yang belum terjelaskan atau hasil yang tidak konsisten. Yang ketiga, formulasikan gap secara eksplisit, apa yang belum dijawab dan mengapa penting untuk diteliti. Dan yang terakhir adalah menghubungkan gap dengan konteks pemasaran nyata. Nah, selanjutnya adalah merencanakan model penelitian pemasaran yang berbasis grand theory sebagai jembatan menuju middle rank theory. Nah, model penelitian pemasaran itu grand theory yang pertama itu adalah teori luas yang menjelaskan fenomena umum dan pemasaran. Contohnya theory of plain behavior. Yang kedua, middle rank theory atau aplikatif itu mengidentifikasi variabel konkret, misalnya attitude, perceived behavioral control. Dan yang terakhir, model penelitian empiris mengoperasionalkan variabel menjadi indikator, misalnya 5 indikator Likert untuk attitude questionnaire. Nah, untuk model penelitian itu terdapat verbal, grafikal, dan mathematical model. Untuk langkah membangun modelnya, yang pertama, identifikasi teori, yang kedua, tentukan variabel, dan yang terakhir adalah buat model penelitiannya. Nah, tahapan membangun model ini dari teori luas adalah grand theory hingga model operasional empiris dijelaskan dan diadaptasi sesuai fenomena pemasaran yang diteliti. Nah, kesimpulannya, berdasarkan rangkaian pertemuan dalam mata kuliah riset pemasaran ini dapat disimpulkan bahwa riset pemasaran merupakan proses sistematis dan objektif yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan pemasaran modern. Nah, proses ini melibatkan tahapan utama yang terstruktur mulai dari identifikasi masalah, penyusunan pendekatan, perancangan, penelitian, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil, guna menghasilkan wawasan yang valid dan dapat dipercaya. Nah, riset pemasaran juga berfungsi sebagai dasar untuk memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar, serta mendukung pengambilan keputusan strategi seperti segmentasi, positioning, dan evaluasi efektivitas kampanye. Nah, di era digital, integrasi antara riset pemasaran dan pemasaran secara keseluruhan semakin erat melalui penggunaan data analytics dan insight dari media sosial, yang memungkinkan pendekatan yang lebih responsif, personal, serta prediktif. Nah, oleh karena itu, membangun kapasitas riset yang kuat menjadi kunci utama bagi keberlangsungan dan daya saing organisasi dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Nah, selanjutnya adalah refleksi diri. Jadi, dari mata kuliah riset pemasaran dari pertemuan 1-7 ini sangat membuat saya melihat data sebagai hal yang diperlukan untuk keputusan bisnis. Dulu, saya menganggap riset itu sekadar mengumpulkan kuesioner saja. Namun, setelah melakukan pembelajaran di pertemuan 1 pengantar riset pemasaran dan pertemuan 3 tentang definisi pemasaran dan riset pemasaran, pandangan saya berubah total. Sekarang saya paham bahwa riset pemasaran itu proses yang terstruktur, netral, dan wajib dilakukan. Ya, seperti jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. Jadi, setiap strategi pemasaran mulai dari bagi-bagi segmen pasar hingga menentukan harga seharusnya berdasarkan data yang akurat, bukan hanya menebak-nebak. Nah, pemahaman saya semakin kuat saat mempelajari struktur dasar riset pemasaran di pertemuan 2 yang membahas proses riset pemasaran dan identifikasi masalah penelitian. Nah, saya juga belajar bahwa suksesnya riset itu sangat bergantung dengan tahap awal. Menentukan masalahnya, jika masalahnya tidak jelas dari awal, risetnya akan tidak beraturan dan tidak sampai ke tujuan. Selain alurnya, saya juga mempelajari jenis risetnya di pertemuan 4, yaitu klasifikasi riset pemasaran. Nah, menjelaskan 3 jenis utama, yaitu eksploratory untuk memberikan pengertian tentang isu yang masih samar-samar, yang kedua deskriptif untuk menggambarkan fenomena seperti survei pasar, dan kausal untuk tes hubungan sebab akibat, misalnya lewat eksperimen. Kemudian, di pertemuan 5 ini, membahas proses penelitian pemasaran empiris. Ini membuat saya mengerti sisi praktisnya di lapangan. Nah, yang paling membuat saya berpikir keras, namun juga paling bermanfaat adalah di pertemuan 6, yaitu definisi masalah dan gap penelitian. Di sini saya mempelajari cara membedakan antara masalah manajerial dan masalah penelitian. Masalah manajerial itu lebih ke aksi nyata, contohnya gimana caranya naikin penjualan. Nah, yang kedua, masalah penelitian itu lebih ke info yang dibutuhin, contohnya seberapa besar pengaruh kualitas layanan ke loyalitas pelanggan. Nah, ini mengajarkan bahwa tugas peneliti itu mencari info yang dibantu manajer untuk mengambil keputusan. Penelitian membuat saya mempunyai dasar yang lebih kokoh. Gap ini adalah celah antara apa yang sudah diketahui dari literatur ilmiah atau teori dengan apa yang masih belum jelas atau fakta atau konteks baru. Nah, maka dari itu riset perlu dilakukan. Menentukan gap berarti menemukan nilai tambah dari riset kontribusi baru untuk ilmu, bukan hanya mengulang yang sudah ada. Saya merasa ini merupakan kunci untuk membuat penelitian yang tidak hanya berguna secara praktis, namun juga mempunyai arti di dunia akademik. Nah, yang paling utama adalah di pertemuan 7, itu tentang merencanakan model penelitian pemasaran berbasis grand theory sebagai jembatan menuju middle rank theory. Nah, materi ini itu membuat saya memahami cara membuat model penelitian yang bagus. Saya mempelajari bahwa model yang kuat harus mulai dari grand theory atau teori besar yang sudah terbukti. Nah, teori besar ini seperti fondasi yang solid, tapi karena terlalu umum, kita harus menyambungkan dan menyesuaikan dengan konteks riset spesifik kita. Inilah middle rank theory masuk. Middle rank theory itu kerangka yang lebih praktis dan spesifik yang turun langsung dari grand theory untuk menjawab masalah pemasaran tertentu. Dari pertemuan 1 hingga 7 ini sudah membuat cara berpikir saya lebih terstruktur dari hanya menerima info hingga dapat membuat info sendiri yang bertanggung jawab. Dan riset pemasaran itu ilmu yang membutuhkan kejujuran, ketelitian, hingga kemampuan berpikir bertahap dari masalah manajerial dan pilih teori utama. Dan kedepannya saya akan terus berlatih untuk lebih berpikir kritis dalam mencari gap penelitian yang asli dan ubah isu praktis menjadi model teori yang bisa diuntuk di dunia kerja nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.